soal dan jawaban. Satu, berikan contoh ayat yang diberi kepada pertanyaan dari seorang sahabat dan kaitannya dengan namanya. Jawabannya surah Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi Inna muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafizati wal hafizati وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang melihara perempuannya, laki-laki dan perempuan banyak menyembah Allah untuk mereka Allah telah mengajar kita dan pahala yang besar. Ayat ini diriwayatkan ketika Ummu Salamah bertanya, mengapa perempuan tidak disebut dalam pahala amal bagaimana laki-laki? Allah menjawab dengan menegaskan kita secara spiritual antara laki-laki dan perempuan berdasarkan amalnya masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Proses ini tidak terjadi sekaligus, melainkan berkelanjutan selama masa kenabian. Wahyu pertama turun saat Nabi berada di Gua Hira, usia beliau sekitar 40 tahun. Apa perbedaan kodifikasi masa Abu Bakar dan masa Utsman bin Affan? Pada masa Abu Bakar, kodifikasi bertujuan menyelamatkan teks Al-Quran dari kemungkinan hilang. Pada masa Utsman, kodifikasi dilakukan untuk menyeragamkan bacaan agar tidak terjadi perbedaan qiraat yang menyebabkan perselisihan dalam masyarakat. Jelaskan makna Al-Quran surah Al-Ahzab dalam konteks ekonomi Islam. Ayat tersebut menunjukkan prinsip distribusi harta agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi bersifat luas untuk kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Bagaimana Al-Quran menjadi alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional? Al-Quran memberikan model ekonomi berbasis etika, tidak berorientasi pada eksploitasi, memperhatikan moralitas transaksi dan menjamin kesejahteraan jangka panjang. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi profit semata. Yang keenam, jelaskan bagaimana Al-Quran mengatur keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Al-Quran mendorong distribusi harta yang adil, melarang akumulasi kekayaan pada segelintir orang, serta memerintahkan sedekah, zakat, infak untuk mencegah kesenjangan sosial. Keseimbangan ekonomi dicapai melalui prinsip moderasi, larangan kezaliman dan menegakkan keadilan dalam transaksi. Mengapa Al-Quran disebut sebagai obat? Karena ia menyembuhkan penyakit batin seperti kegelisahan, kesedihan, kerusakan spiritual, dan dapat menenangkan jiwa manusia yang hidup dalam guncangan mental. Apa yang dimaksud dengan studi Al-Quran menurut Muhammad Abu Syaibah? Menurut Muhammad Abu Syaibah, studi Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari surat Al-Quran seperti asbab nuzul, penyusunan surat dan ayat, penulisan, cara membaca, serta muhkam dan mutasabih. Bagaimana keadilan sosial menurut perspektif Al-Quran? Al-Quran sebagai petunjuk membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil. Keadilan tidak hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah, tetapi hubungan dengan diri dan sesama manusia di setiap sektor kehidupan masyarakat. Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati takwa dalam diri manusia. Jelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah kitab, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab tertulis yang tersusun rapi dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Yang kedua adalah Al-Quran, berarti pembeda, yang menegaskan bahwa Al-Quran menjadi standar utama untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga adalah Al-Zikir, memiliki makna sebagai peringatan dan pengingat bagi manusia agar selalu kembali kepada ajaran Allah, serta menjadi hal-hal yang menjerumuskan pada kesesatan. Yang ke-11, apa definisi asbabun nuzul yang
Nuzul dan perannya dalam memahami Al-Quran. Asbabun nuzul adalah kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat tertentu. Peran pentingnya adalah memberikan konteks sehingga makna ayat dapat dipahami secara tepat sesuai situasi yang terjadi saat ayat diturunkan. Ke-12, mengapa Utsman bin Affan melakukan standarisasi mushaf? Karena perlu menyeragamkan bacaan Al-Quran di wilayah Islam yang luas. Banyak umat dari daerah berbeda berselisih tentang cara membaca sehingga mengancamkan kesatuan umat. Utsman menyalin mushaf standar, mengirimkan ke berbagai provinsi serta memerintahkan membakar mushaf non standar agar tidak terjadi perpecahan. Yang ke-13, mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut Al-Quran? Jawaban, alasan diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan yang berbunyi wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi Qur'an jamlatun wahidatun kadzalika linudzakita bihi wa adika wala tawnahu tertila. Orang-orang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, Nabi Muhammad. Dengannya dan kami membacakannya secara tertil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Mengapa tak sering diperlukan dalam memahami ayat Al-Quran? Karena membantu pembaca memahami maksud ayat secara tepat, terutama bagi ayat yang mengandung kedalaman bahasa, makna, hukum, dan analogi yang tidak mudah dipahami secara umum. Yang terakhir, jelaskan bagaimana Al-Quran mempengaruhi kesehatan mental. Membaca dan mendengar Al-Quran memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan serta meningkatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala secara psikologis dan ketenangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.